Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tatik Susanti Rahayu dari SDN Pondok Labu 14 Pagi, calon guru penggerak Angkatan 9 dari Kota Jakarta Selatan. Kali ini saya akan melakukan aksi nyata modul 2.3 supervisi akademik yang ditemani oleh rekan saya, Uun Suswati, guru kelas 5 SDN Pondok Labu 14 Pagi. Selamat menyaksikan. Salam dan bahagia. Assalamualaikum, selamat siang Bun. Bagaimana kabarnya hari ini Bun? Waalaikumsalam Bu Tati, selamat siang juga. Masya Allah, kabar saya luar biasa baik sekali Bu Tati. Bagaimana kabarnya Bu Tati? Ya, alhamdulillah saya juga baik. Semoga kita sehat selalu ya. Amin ya robbal alamin. Ya baik Bun, hari ini saya mengajak Bun ya melakukan percakapan praobservasi sebelum saya izin untuk mengamati proses pembelajaran yang akan dilaksanakan di kelas Bun. Seperti itu. Baik, Bu Tati, dengan senang hati saya menunggu kedatangan Bu Tati nanti di kelas ya. Iya Bu. Adapun tujuan diadakan proses supervisi ini untuk mengetahui jalannya proses pembelajaran yang dilaksanakan di kelas BUUN. Terus juga saya mengajak berbincang-bincang di siang ini agar kita lebih siap ya, khususnya BUUN lebih siap dan lebih percaya diri untuk proses pembelajaran dan memberikan pembelajaran yang terbaik untuk murid-murid tadi. Ya baik Bu Tati, dengan senang hati nanti saya menunggu kelas, dan ini juga menjadi tantangan nih buat saya ya, dan evaluasi juga nantinya kalau memang Bu Tati datang ke kelas saya untuk mengamati. Dengan senang hati saya menerima, kemudian juga nanti mungkin ada masukan dari Bu Tati buat saya luar biasa sekali, saya nanti akan terima gitu. Terima kasih loh. Ya, sebelumnya tapi ini ada beberapa pertanyaan Bun ya yang akan saya sampaikan. Yang pertama itu berkaitan dengan tujuan. Kira-kira tujuan pembelajaran apa ya yang ingin dicapai oleh Bun? Kebetulan besok itu saya ingin mengajarkan materi tentang teks prosedur dalam pelajaran bahasa Indonesia. Jadi di situ saya ingin anak-anak itu yang pertama memahami, mengetahui bahwa teks prosedur itu seperti apa sih. Kemudian setelah itu mereka dapat menyebutkan bagian-bagian dari teks prosedur. Setelah itu mereka nanti akan membuat teks prosedur sendiri seperti itu. Nah itu sih tujuan saya menyampaikan materi tentang teks prosedur untuk esok hari. Oh seperti itu ya. Jadi ada beberapa tujuan pembelajaran ya yang ingin dicapai Bu Un, dari mulai anakmu memahami, kemudian menyebutkan, lalu membuat teks prosedur itu sendiri ya. Ya, untuk area pengembangan yang ingin Bu Un capai itu apa ya Bu Un? Kalau untuk area pengembangan, saya ada beberapa yang ingin saya kembangkan dalam pembelajaran besok ya. Yang pertama pastinya aspek pengetahuan, di mana saya ingin mengajar dan anak-anak pun juga memahami apa yang saya sampaikan materinya. Baik itu nanti tulisan maupun tertulis. Jadi biasanya dalam pembelajaran saya suka tanya jawab kepada anak secara lisan, kemudian juga nanti di akhir setelah pembelajaran itu akan ada tes tertulis. Nah, di situ saya berharap bahwa saya ingin anak-anak saya itu, anak-anak murid, anak-anak saya itu memahami. Kemudian dia juga bisa mengembangkan bahkan ya Bu Tati dari materi yang saya sampaikan. Jadi saya supaya saya bisa mengetahui sejauh mana mereka menangkap materi yang saya ajarkan. Selain pengetahuan, saya juga berharap bahwa ini dapat meningkatkan aspek kreativitas mereka di keterampilannya ya. Jadi ada aspek keterampilan yang harus mereka dapatkan dari kegiatan ini. Jadi nanti setelah saya memberikan materi, saya akan ada praktek sedikit nih tapi untuk melakukan sesuatu, membuat karya, dan nantinya itu kita akan menilai bagaimana anak-anak itu bisa berkreasi ya dengan keterampilan yang dimiliki. Selain itu juga saya juga akan mengamati dari aspek sikap. Nah nanti anak-anak itu kan selain belajar sendiri, nanti dia juga akan berkelompok, di mana berkelompok itu mereka akan berdiskusi, menyampaikan pendapatnya, kemudian berkomunikasi dengan teman-teman yang lain dalam satu kelompok. Jadi saya berharap di situ tuh anak-anak dalam sikapnya berkembang gitu untuk bersosialisasi dengan teman-temannya serta berkomunikasi dengan baik dalam pembelajaran. Seperti itu sih, tetapi
aspek yang ingin saya sampaikan. Iya, jadi area pengembangan yang ingin dicapai itu bagiannya ada aspek pengetahuan ya, tadi berupa lisan dan tertulis, lalu kemudian keterampilan dan kreativitas anak, dan juga sikap ya, agar mereka bisa bersosialisasi dan bekerja sama seperti itu ya Bu ya. Ya, untuk yang rancangan pembelajaran Ibu, saya ingin mendengar dari Ibu yang ingin Ibu terapkan di dalam kelas, mungkin dari strategi pembelajarannya, modelnya, atau metodenya, itu kira-kira apa yang akan digunakan? Kalau untuk rancangan, saya sudah susun di modul ajarnya. Jadi di situ saya menggunakan strategi pembelajaran itu di mana jadi bukan hanya saya sebagai guru yang memberikan materi atau berceramah, siswa hanya mendengarkan, tapi saya ingin juga mengajak siswa berperan aktif di dalam materi ini. Jadi nanti mungkin saya akan sebagai guru saya akan memancing anak-anak supaya mereka juga bisa mengeluarkan kemampuannya. Jadi nanti anak-anak juga saya akan ikut sertakan sehingga dia lebih aktif dalam pembelajaran ini. Ini indikasi untuk strateginya. Kalau untuk metode, saya akan menggunakan metode kooperatif, di mana ini juga mendukung dari strategi pembelajaran yang tadi yang dipilih tadi, bahwa saya akan melibatkan siswa. Jadi biasanya kan dulu ya zaman kita sekolah belajar hanya mendengarkan ceramah dari guru saya, tapi sekarang di sini saya ingin anak-anak juga bisa berperan aktif dalam pembelajaran itu. Nah di sini juga saya berharap anak-anak juga jadi berani tampil, kemudian percaya diri dengan apa yang dia punya. Dan di sini juga saya berharap anak-anak bisa secara tim ya atau dengan kelompoknya itu menyelesaikan tugas-tugas atau masalah yang nanti disampaikan. Dan saya pun menyisipkan model pembelajaran tadi. Jadi untuk mendukung pembelajaran ini supaya materi dapat tersampaikan kepada anak-anak, saya menggunakan model pembelajaran picture and picture, di mana nanti ada gambar yang akan memudahkan mereka untuk membuat teks prosedur. Karena nantinya kan setelah saya berikan materi, dia akan membuat teks prosedur sendiri dengan gangguan gambar. Jadi ada gambar yang berseri, kemudian dia mengurutkan gambar tersebut dan menuliskan teks prosedurnya seperti itu. Jadi teks prosedur ini kan rangkaian ya, rangkaian tata cara menggunakan atau membuat sesuatu. Seperti itu seperti luar biasa sekali ya. Jadi rancangan pembelajaran yang akan diterapkan di dalam kelas adalah strategi pembelajaran inquiry ya, dengan model pembelajaran picture and picture, kemudian menggunakan metode kooperatif. Luar biasa. Nah, bagaimana dengan media pembelajaran yang kira-kira apa yang digunakan? Ya, nah media ini juga menjadi salah satu unsur yang paling penting juga dalam kita mengajar kelas atau pembelajaran. Jadi saya nanti akan menggunakan LCD screen atau PPT karena saya merasa nih bahwa anak-anak pasti lebih tertarik gitu dengan PPT yang saya sampaikan. Karena di situ ada audio visual yang nantinya akan menarik mereka nih untuk fokus ke depan memperhatikan saya. Kemudian di dalam PPT itu nanti saya akan selipkan juga gambar-gambar yang pastinya menarik, dan nanti saya akan mendukung itu dengan barang-barang atau benda-benda yang ada di sekitar mereka. Contohnya seperti gunting, kemudian ada transfer jami yang mereka punya gitu. Jadi nanti sebelum mereka praktek atau membuat teks tersebut, mereka akan saya dampingi, saya pandu untuk step by step ya, satu demi satu untuk membuat prakarya. Nah dari situ nanti mereka menuliskan langkah-langkahnya. Nah langkah-langkah itulah yang disebut teks prosedur seperti itu. Jadi ada alat peraganya juga nih sederhana yang mereka bisa siapkan. Wah, jadi nggak sabar nih ya. Jadi tadi beberapa media lah ya, mulai dari LCD dan lingkungan sekitar juga digunakan ya, dari sekitar. Saya juga ada media pendukung, maksud kayak sumber belajar pendukung, buku, internet, jadi bukan hanya dari buku paket yang mereka punya. Jadi saya juga mengembangkan ini di internet, kemudian juga ada buku panduan yang lain seperti itu tadi. Bu, kira-kira kapan nih Ibu akan melakukan ini? Oh besok, ya. Saya tunggu di kelas saya. Baik, saya izin datang ke kelas ya untuk melakukan supervisi. Izin juga saya melihat, kemudian mencatat hal-hal apa yang terjadi selama proses pembelajaran. Saya juga senang sekali Bu Tati, karena dengan begitu saya juga menjadi evaluasi itu buat saya nantinya. Mungkin ada ide atau misalnya ada masukan dari Bu Tati dalam pembelajaran yang saya lakukan esok hari ini,
sehingga saya menjadi lebih ada masukan buat saya juga nih, evaluasi buat saya juga, jadi lebih baik lagi lah mengajar anak-anak. Saya sama sekali berarti sama-sama belajar kita Bu. Ya, terima kasih ya Bu Un ya. Nanti setelah Bu Un lakukan kegiatan observasi atau saya melakukan supervisi di pembelajaran dengan Bu Un di kelas, kita ada satu perbincangan lagi ya Bu ya. Nanti percakapan pasca observasi dan pembelajaran. Iya, itu didampingi oleh pengajar praktek saya. Boleh, silakan berarti. Baik Bu Un, sebelum kita akhiri nih, kira-kira apa yang Bu Un dapatkan dari hasil percakapan kita di hari ini? Yang pasti sih saya jadi lebih harus mempersiapkan diri lagi nih, karena kan biasanya kita ngajar ya di depan anak-anak aja gitu. Sekarang ada teman sejawat nih, berarti yang akan memperhatikannya sama sih seperti supervisi ya. Jadi memang di situ kita akan lebih memperhatikan lagi perlengkapan apa yang dibutuhkan atau apa yang harus dipersiapkan dalam pembelajaran, karena memang ya sejatinya kita mengajar kepada anak-anak ya harus kita persiapkan dulu, untuk kita rancang dulu bagaimana pembelajaran harus disampaikan kepada anak-anak. Seperti itu tapi jadi saya lebih siap lagi nih gitu. Baik Bu Un, terima kasih ya atas waktunya sudah mau berbincang-bincang nih dengan saya di percakapan praobservasi ini. Sampai bertemu besok ya di kegiatan observasi. Terima kasih. Tunggu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Masya Allah, luar biasa, tetap semangat semuanya ya. Baik, apa kabar anakku hari ini? Baik, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, kita berdoa agar pembelajaran pada hari ini dapat berjalan dengan baik dan bermanfaat untuk kita semua. Jadi silakan dipimpin.
siapa yang tidak masuk hari ini? Deba sakit, Maura juga sakit. Jadi kita doakan ya, semoga teman-teman kita yang hari ini tidak bisa hadir karena sakit, semoga segera diberikan kesembuhan dan kesehatan. Amin. Oke, baik anak-anak semuanya. Hari ini Bu Un akan mengajar kalian dengan materi apa yang ada di depan? Baik, nanti Bu Un akan jelaskan tentang teks prosedur, mata pelajaran apa? Pinter-pinter ya, anak kelas 5B ya. Oke, baik anak semuanya. Di dalam pembelajaran kali ini, Bu Un ingin menjelaskan tentang tujuan. Mengapa sih Bu Un akan mengajar kalian tentang teks prosedur? Nah, di sini Bu Un ada tujuannya nih. Yang pertama adalah Bu Un ingin dengan kalian menyimak, kalian bisa memahami pengertian tentang apa itu teks prosedur. Selanjutnya, setelah kalian mengetahui apa itu teks prosedur, Bu juga berharap nih kalian juga bisa membuat kalimat dalam teks prosedur dengan menggunakan indukan seperti itu. Dan nantinya kalian juga Bu berharap ya, kalian bisa menyebutkan nih. Kenapa Bu? Oke. Bulan, kalau konsentrasi kedengaran dulu ya, jadi ditinggalkan dulu. Oke, kalau belum diminta, tolong naikkan dulu ya. Oke, siap semuanya? Siap. Sudah bisa dimulai kembali? Sudah. Oke, tepuk siap. Siap. Oke, siap dulu semuanya ya. Baik, gue lanjutkan kembali ya. Selain itu, nanti kalian akan diminta untuk menyebutkan nih, kalau sudah paham tentang teks prosedur, bagian-bagian dalam teks prosedur. Dan nanti di akhir gue berharap kalian semuanya bisa membuat teks prosedur secara mandiri. Kira-kira sudah jelas tujuannya apa? Sudah semuanya? Sudah. Oke, baik, tepuk 1, tepuk 2, 3. Oke, berarti masih konsentrasi. Baik, anak-anak semuanya, sebelum gue lanjutkan kepada pembelajaran, nah di sini Bu akan memberikan tebak-tebakan ini supaya kamu belajar makin semangat. Sudah siap? Sudah. Sudah siap? Sudah. Oke, kita simak tebak-tebakan berikut. Selamat datang kembali ke LPSD. Kali ini kita akan menguji pengetahuan kamu tentang dunia hewan dengan teka-teki yang seru dan mendidik. Siap-siap untuk menjelajahi keanekaragaman alam dengan teka-teki hewan berikut ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan teka-teki seru berikutnya. Ayo, mari mulai dan tebak nama hewannya. Oke, dimulai. Yang bisa tangan ya. Oh, banyak yang bisa apa jawabannya? Kita coba lihat ya, bukan pindah jawabannya. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Stop, waktunya habis. Kita lihat. Siapa? Ayo, hewan apa yang bisa? Hewan apa? Iya, terus kita kembali. Ada nomor masa kamu nggak kawin? Tandanya apa? Kamu mau menyalakan sesuatu? Stop, waktunya habis. Coba. Oh, nantinya. Oke, jangan berhenti hati. Kita mulai lagi. Apa pilihan nomornya tadi sah? Oke. Ayo. Jawabannya ya. Oke. Stop, waktunya habis. Oke, betul sampai. Satu lagi ya, satu lagi. Nah, ini apa? Ada kaki, ada uang. Oke, latihan pakai benar nggak jawaban kalian? Stop, waktunya habis. Ternyata anak kelas 5B hebat. Semangat belajar? Masih semangat, kita lanjut masuk ke dalam pembelajaran. Oke, baik anak semuanya.
kecil. Kira-kira kalian tahu nggak ya lagunya apa? Atau kalau ada yang bisa boleh kita bernyanyi ya. Kita lihat di sini ya. Ini lagu kecil. Kecil ya nak, karena di sini teksnya berisikan tentang sesuatu yang tokoh dalam lagu itu buat. Tadi ada yang nggak dia lagi buat apa sih? Buat mobil-mobilan dari apa? Masih ada yang belum keluar ya? Coba kita dengarkan sekali lagi ya. Boleh kita bernyanyi sama-sama. Lagunya liriknya singkat, simpel dan nyanyikan. Aku melihat cukup besar untuk ayah dan ibu. Buatanku sendiri dari kulit buah jeruk bali. Sekali lagi ya, sekali lagi nyanyi. Supaya lebih jelas lagi nih. Di hatiku keretaku yang baru, cukup besar untuk ayah dan ibu. Roda empat buatanku sendiri dari kulit buah jeruk bali. Gampang lagunya? Gampang. Nah, di dalam lagu ini berisi tentang apa tadi? Cara pembuatan atau boleh ditambahkan lagi, ada yang mau jawab lagi? Dapat? Cara membuat babi babelan dari kulit jeruk bali. Jeruk bali. Ada lagi yang mau menambahkan? Kira-kira loh jawabannya loh. Ayo, ada lagi? Betul sekali ya. Jadi di dalam lagu ini ada seorang anak yang ingin memberitahu orang tuanya, ayah sama ibunya, bahwa dia membuat apa tuh? Babelan dari Kulit buah jeruk bali. Tanya lagi, siapa yang tahu atau sudah pernah makan jeruk bali? Yang ini tahu pernah? Belum pernah? Atau jangan-jangan ada yang nggak tahu buah jeruk bali kayak gimana? Udah pernah? Melody, Melody rasanya jeruk bali itu seperti apa? Asam. Asam. Ada yang manisnya nggak? Ada. Ada pahitnya nggak? Ada. Ada. Kirby pernah? Gimana rasanya? Ada pahitnya juga, ada manisnya. Terus bentuknya bagaimana sih jeruk bali itu? Bulatnya sama nggak sama jeruk yang biasa? Enggak. Enggak. Lebih gede. Lebih? Yes. Terus kulitnya bagaimana? Bisa dibuka dengan tangan kah? Jeruk bali? Bentuk apa? Jadi di sini lagu ini berisi tentang ada anak yang ingin memberitahu nih kedua orang tuanya bahwa dia membuat mainan dari kulit jeruk bali. Nah di sini kalau nggak ada yang tahu nih, saya mau kasih lihat. Nah ini jeruk bali. Wah, buahnya jarang ya, memang musiman. Tapi kalau kalian penasaran nanti lain kali coba. Maaf, aku belum pernah nih nyobain jeruk bali. Biasanya jeruk biasa ya. Nah boleh nih, rasanya enak nggak? Ada asam, manis. Kalau misalnya kalau sudah matang ada yang manisnya ya. Iya betul sekali ya. Udah tahu semuanya ya. Nanti kalau Bu tanya jeruk bali itu kayak gimana, harus tahu. Baik. Jadi lagu tersebut yang tadi kita dengarkan itu ada kaitannya dengan apa? Teks prosedur. Jadi di situ lagunya berisi tentang seorang anak yang membuat mainan. Pasti ada prosesnya nggak? Kan nggak mungkin dari buah jeruk bali langsung kering jadi mobil-mobilan. Ada prosesnya. Nah, itu ada kaitannya nih dengan pembelajaran kita hari ini. Jadi kalau Bu tanya teks prosedur itu apa? Jawabannya apa? Satu orang saja. Kirby, boleh? Teks prosedur adalah Yang keras suaranya.
jawabannya dari Herdi. Benda-benda yang memiliki fungsi, contohnya apa, Herdi? Yang ada langkah-langkahnya. Tahu nih, kamu mau nanya contohnya apa? Ada loh kelas kita. Coba perhatikan kelas kita deh. Ada nggak benda-benda yang membutuhkan langkah-langkah untuk menggunakannya? Apa itu? Botol minum. Langkah-langkahnya gimana? Ayo. Coba pensil juga langkah-langkahnya. Kipas, betul sekali. Tepuk tangan untuk Keisha. Coba. Di rumah punya kipas adik ya? Pernah mencoba menggunakannya? Langkah pertama apa? Tolongkan dari anak Keisha. Keisha pertama. Stop. Pertama colokkan terus berkontak. Kemudian pilih tombol ya kan itu yang ada di apa tulis tombol on atau off ya, biasanya ada tuh. Terus apa lagi? Baru pilih. Oke, betul. Pilih nomor atau angka untuk mengatur apa kecepatan angin. Setelah itu biasanya di angin tuh suka gini. Nih perhatikan. Kalau teman itu gini. Kayak gini. Ayo apa? Ayo Isya, tahu nggak? Iya, yang kepala pasangnya tuh bisa ke kanan, bisa ke kiri. Itu apa? Tombolnya? Yes, itu yang melatih kipas angin ada di mana letaknya? Nah, kayak itu ada tombolnya. Kalau diangkat atau ditarik ke atas, ya diam aja atau lempar? Kalau diturunkan ke bawah, dia ke satu arah. Setelah biasanya kalau kita sudah menggunakan barang itu apa yang harus dilakukan? Kita tinggalkan kah? Kalau udah mati ibu enggak? Jadi dimatikan. Untuk apa tujuannya dimatikan? Listrik hemat energi. Wah, keren banget. Tepuk tangan dong untuk kelas. Oke, baik. Nah, di sini belum lanjutkan. Nah, jadi yang tadi gue sampaikan ya, kita belajar prosedur itu ada tujuannya supaya kamu memahami cara membuat sesuatu atau cara menggunakan suatu benda. Oke, baik. Kalian coba buka bukunya. Buku tidak kasih tahu halamannya, tapi ini gambar ini buku ambil dari salah satu halaman yang ada di buku kamu. Coba siapa yang coba? Udah dapat? Oh keren. Halaman berapa? Oh betul sekali. Sama nggak? Sama juga. Nah, Bu minta coba diamati, diperhatikan ya. Di halaman 49 ada contoh teks prosedur tentang apa? Cara membuat siapa yang pernah atau sudah bisa membuat vitamin? Coba. Nah, nanti kalau yang belum pernah coba di rumah ya. Nah, di sini kita lihat di dalam teks prosedur ini, Alika coba dilihat bukunya. Oke. Di sini ada bagian-bagiannya. Tadi kita sudah belajar tentang pengertiannya, tentang tujuannya. Sekarang kita lanjut lagi nih, nah, ke bagian-bagian dalam teks prosedur. Kalau kalian amati, yang pertama ada apa sih? Judul teks itu gunanya untuk apa? Gak usah takut Bu, udah dikit. Oke, supaya kita tahu bahwa teks itu ya untuk membuat apa sih? Jadi dengan kita baca judul kita udah tahu teks prosedur itu. Oh ini judulnya apa? Membuat pizzami. Sudah pasti isinya membuat pizzami. Kalau judulnya membuat pizzami ternyata isinya membuat jus, benar nggak? Lanjut setelah bagian judul ya itu tuh keterangan isinya. Dilanjutkan lagi dengan apa bagiannya? Betul sekali. Di sini ada pembuka teks. Nah, pembuka teks di sini berisi tentang ada beberapa pengantar ya. Misalnya ini itu bisa dikreasikan jadi apa saja. Nah, kemudian di sini ada bahan-bahan. Jadi biasanya sebelum kita membuat suatu masakan itu ada keterangannya
bahan-bahannya apa saja. Nah itu termasuk ke dalam pembuka teks. Setelah bahan-bahannya semuanya ditulis, yang dilengkapi teks prosedur baru. Ada apa tuh di sini? Isinya. Jadi isinya, nih di sini nak, itu merupakan intinya. Berisi tentang tata cara membuat pizza mie. Nah ini ada isinya. Jadi di sini langkah-langkahnya. Nah maka tadi Bun katakan bahwa teks prosedur berbeda dengan teks yang lain. Kalau kita membuat teks biasanya kan bentuknya paragraf. Kalau ini bentuknya bagaimana? Bagaimana? Bentuk teks prosedur poin ini seperti ini. Nah perlu diperhatikan dalam membuat teks prosedur. Nah ini yang mau sisihkan tadi. Kita harus menggunakan kata imbuhan. Masih ingat kan? Masih. Menjelaskan ini. Dulu pernah menjelaskan kata imbuhan me. Itu ada di awal. Kalau yang pan samalah ada di mana? Tadi jadi di dalam teks prosedur kalimatnya mengandung ya kata yang berimbuhan kan atau nanti kita belajar setelah ini ya. Bu selesaikan dulu di sini ya. Jadi setelah ada judul, pembuka teks, isi teks, terakhir ada apa? Penutup teks. Biasanya penutup teks itu berisi dengan kata-kata. Nih, contoh ya, pizza itu siap untuk disajikan. Nah, seperti itu. Jadi kalau ada kamu baca resep makanan, di bawahnya ada makanan siap dihidangkan. Atau di sini juga ada tambahan. Kamu bisa menambahkan saus atau kecap sesuai selera. Itu merupakan bagian dari penutup teks. Ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Sudah paham? Benar, sudah. Kalau mau tanya bisa? Bisa. Oke. Bim Salim, gue mau tanya sama Sahid. Sahid, terus takut ya? Sahid, teks prosedur itu apa sih Sahid? Oke, betul nggak jawaban Sahid? Kemudian mau tanya sama Alika. Bagian-bagian dari teks prosedur apa saja? Apa isi teks? Ada yang bisa lengkapi jawaban dari Alika? Jawaban lengkap. Pagi apa? Judul teks. Pembuka teks. Isi teks. Oke, berikan Alika sama Vicky ya. Oke, baik anak-anak semuanya. Nah di sini bagian-bagiannya. Kemudian tadi ya yang saya sampaikan mengenai kata imbuhan. Nah di sini kenapa sih harus menggunakan kata imbuhan kan? Dan tahu jawabannya? Enggak? Oke, jelaskan ya. Kata imbuhan atau akhiran kan sama lam itu digunakan sebagai penentuan atau sebagai bisa gini. Kalau kita di teks prosedur itu kan kita memerintahkan ya. Jadi ini penegasan sebenarnya bahwa kita harus melakukan sesuatu itu. Contoh, kalau lihat deh, ibu pegang apa? Kalau kira-kira kalimatnya yang tepat atau yang sesuai dengan apa yang Bun lakukan apa? Pakai kata lawan enggak? Jadi kalau Bun minta bukalah bukumu halaman 49, ada kata imbuhan apa itu? Jadi itu adalah contoh penegasan bahwa Bun memerintahkan kamu untuk membuka buku. Paham nggak sampai di sini? Nah, jadi kalau misalnya mau buka nih, kata dasarnya apa sih? Buka ditambah jadi kemudian kalau bukan dari tempat duduk maaf dari meja kamu terus bukan ini apa? Diangkat pakailah
Jadi angkatlah buku kamu atau pensil kamu. Nah di sini himbauan ini adalah penegasan untuk memerintah, karena di dalam teks prosedur berisi langkah-langkah yang harus kamu lakukan jika kamu ingin membuat itu. Contoh tadi ya di buku ada Kidzami, berarti kamu harus melakukan itu. Jadi kalau kamu mau membuat Kidzami tapi tidak mengikuti langkah-langkahnya, apa yang akan terjadi? Misalnya di Kidzami, tambahkanlah garam, kamu tambahkanlah gula. Rasanya bagaimana? Manis. Ya, enak tidak? Ya. Itu jadi ini adalah penekanan. Oke, baik. Mau coba nih ya. Ada beberapa gambar. Kita coba sama-sama membuat kalimat yang ada kata indukan kan dan lah. Nah di dalam teks prosedur ini kalimat yang dilengkapi indukan kan atau lah itu bisa di awal atau di tengah-tengah, paham? Jadi nggak apa-apa misalnya setelah dipotong-potong, contoh nih misalnya setelah dipotong-potong masukkanlah wortel ke dalam panci. Boleh nggak seperti itu? Boleh. Nah sekarang Bu nih Kak, coba aman. Dapat. Ini gambar Dafar ya, kecil ya. Mirip Dafar ya. Tapi dia bule. Bulenya bule Eropa. Dafar bulenya bule Jawa ya. Oke Dafar. Kalau Dafar lihat coba ini. Ini ada seorang anak sedang melakukan apa ya? Sedang mengikuti kertas. Kira-kira kalau kita buat kalimat dengan indukan kan atau lah, ada yang bisa? Ada yang bisa nggak? Melodi? Guntinglah apa? Kertas. Guntinglah kertas. Boleh dapat membantu Melodi? Oke, sesuai juga. Oke, Gun bantu ya. Guntinglah kertas sesuai pola pada kertas, atau guntinglah kertas menjadi dua. Ada mau memberikan kalimat selain guntinglah kertas menjadi dua bagian? Ada lagi? Ini gambarnya kayak gini. Nggak ada lagi? Oke, gue masih punya gambar. Oke, sini. Nah, enak banget ya. Nih, ini kan lagi berenang. Lagi berenang di mana? Minyak goreng. Kita jangan berenang di situ ya. Oke, Rani, boleh mencoba Rani? Silakan Rani. Kira-kira kalimat yang tepat, yang sesuai dengan gambar ini apa Rani? Oke, gorenglah ikan sampai atau hingga berwarna kecoklatan. Kenapa hingga warna kecoklatan atau sampai kecoklatan? Tandanya ikan itu telah matang. Kalau gorenglah ikan sampai berwarna hitam, bisa dimakan nggak? Pahit betul Rani pernah makan ikan gosong ya? Bu pernah loh masak gosong karena Bu tinggal airnya nggak bisa dimakan. Jadi memang kita harus hati-hati ya kalau misalnya nanti ada praktek masaknya harus ditunggu terus diamati. Jadi ini gorenglah ikan hingga berwarna kecoklatan. Ada lagi yang mau memberikan kalimat? Ayo, ada? Barisan sini belum nih? Kelompok sini belum, aku mau. Coba di sini. Raka deh Raka, coba Raka. Ini ada gambar apa Raka? Boleh nggak sih kita tambahkan? Boleh. Kalau ini apa berarti? Rebuslah air. Rebuslah air di panci. Boleh? Kalimatnya benar. Kamu sesuai nggak dengan gambar? Yang sesuai apa? Desa boleh desa. Semangat banget kalau desa. Kayak mau ngajak perang apa? Oke, masukkan. Betul, Pak kan pelan-pelan terus ya. Masukkan air ke dalam panci. Hebat sekali. Yang belum kedapatan tenang, Bu masih menyimpan
Berseri itu apa sih artinya? Saling berkaitan. Nanti setiap kelompok mengurutkan bagian dari gambar ini menjadi sebuah teks prosedur atau langkah-langkah membuat sesuatu. Ya, nanti kamu diskusikan dulu, ibu baikkan dulu. Boleh bantu Bu Fahid yang ada di belakang ya. Saya pasti dibuka. Kamu boleh diskusi, Bu kasih waktu ya. Diskusikan ini gambar apa sih? Kemudian kalau disusun kira-kira dari proses membuat apa? Silakan, ayo. Dibuka aja saya pasti. Di meja kalian. Ya, saya buka, disusun di atas meja kalian. Tidak perlu ditempel ya. Bisa? Ini belum bantu. Udah bisa? Oke. Silakan disusun. Oke. Coba. Kira-kira gambar apa?
Jangan ngiler ya. Oke, tepuk tangan semuanya. Bengkak-bengkak. Jadi kamu bulat. Hebat. Luar biasa. Oke. Baik, anak-anak semuanya. Buat hanya pakai ya. Nanti dari karya kalian, Bu dokumentasikan dulu. Ya, tolong disiapkan. Urutannya tadi yang Bu minta diurutkan. Bu dokumentasikan dulu ya. Oh, ini dari kelompok kamu. Kau Sumedang. Oke, kau Sumedang mana? Satu, dua, tiga. Lanjut ke kamu crispy. Kenapa kamu crispy, Bu? Supaya nggak terbang ya? Kamu crispy. Oke, terima kasih anak semuanya. Boleh disatukan lagi gambarnya. Nanti sisipkan ya. Sisipkan dulu. Kalau sudah, berikutnya Bu mau tanya dulu. Sudah paham tentang eksposisi? Sudah bukan? Sudah. Nah, sekarang kalau tadi kan kita kelompok ya, kalau berdiskusi dengan teman-teman kelompoknya, sekarang Bu mau menantang kalian secara mandiri untuk membuat teks prosedur. Tapi tenang, nggak usah takut, Bu bantu. Nah, sekarang siapkan buku sama kertas originalnya. Disiapkan putih sama kalian. Oke? Oke, sudah? Cek dulu ya. Kapan? Bunyinya sudah? Ini ada semua di sini. Bunyi. Ya, ada yang nggak bawa gunting? Kalau nggak ada, Bu punya. Bawa semuanya. Oke, sekarang gini Nas. Minta konsentrasinya. Tepuk 1, 2, 3, 4, 5. Tepuk sekali Bu. Akan memandu kalian untuk membuat teks prosedur. Tapi ada bagian yang Bu Un silent. Maksudnya gimana Bu? Jadi nanti gini, Bu Un contoh ya akan bantu. Contoh nih misalnya titik-titik. Berarti apa? Lipat lah. Betul sekali. Keren loh. Tepuk tangan untuk Melody sama Gila. Tepuk siap. Terus tepuk siap. Jadi ini nanti Bu akan ajarkan langkah-langkah membuat prakarya. Apa yang ingin Bu buat? Kamu bisa lihat di sini. Ini ada tangan siapa? Mengenali tangan siapa itu? Jadi tangan Bu. Gendut-gendut ya tangannya ya. Oke, baik anak-anak semuanya. Jadi kita akan membuat prakarya seperti itu. Ini sederhana banget. Tapi Bu mau kalian dari karya yang sederhana ini bisa membuat sebuah teks prosedur yang luar biasa. Betul sekali. Nah di sini Bu akan ajarkan kamu langkah-langkahnya. Tapi setelah
Hebat, yakin loh, kamu harus percaya diri. Ya, sebagai pelajar kita harus percaya diri. Nggak boleh takut, nggak boleh malu. Oke, sudah bisa dimulai? Oke, langkah pertama. Siap, sudah dipegang semuanya? Oke, langkah pertama adalah nih, ukurannya bebas. Ya, ukurannya bebas. Yang pertama, titik-titik sisi dari kertas origami. Ya, kalau tadi ada bocoran yang pertama ya, itu gini, lipatlah sisi dari kertas origami, atau boleh lipatlah beberapa sisi dari kertas origami. Ini setelah lipat seperti ini, terus dilipat lagi menjadi persegi yang lebih kecil. Ya, ini lipat. Ulangi ya. Boleh yang menghadap ke belakang, boleh yang menghadap ke depan supaya lebih jelas lagi. Nah, ulangi ya. Jadi dilipat begini, lipat satu kali, kemudian jadi tadi ada kata lipat lah. Nah, nanti kalian buat sendiri ya, yang merangkai sendiri kalimatnya. Kalau sudah, ini kan ada bagian yang titiknya nih, nah, nih ada titiknya ya, titik di tengah, dari pusatnya. Ada yang segini. Ini kamu pegang. Jangan dipakai. Pegang jarinya biar di titiknya. Sudah semua coba fokuskan. Nah, betul. Dan dilipat, betul semua di titiknya. Jangan terbalik, jangan yang ini, jangan yang terbuka kamu pegang. Tapi bagian yang di tengah yang ada titiknya. Kalau sudah, Bun akan mengambil sebuah alat. Nah, boleh nggak sebelum tadi, kalau kata sini, Bu, lipatlah. Boleh nggak kalian tambahkan misalnya nih, sebelum membuat tes prosedur, misalnya, kalau yang Bu lakukan sudah apa ya? Misalnya nih, ini ada ini, terus ada lem, coba boleh tunjukkannya. Nah, ini kira-kira Bu, kegiatannya sedang melakukan apa? Persiapan, betul. Kira-kira kalimat yang tepat apa? Siapkan bahan, siapkan alat dan bahan untuk membuat apa? Boleh nggak dijadikan bagian dari teks prosedur? Boleh banget ya. Jadi sebelum kalian mulai, kalian siapkan dulu. Oke, lanjut lagi dari yang di titik ya, di tengah, kemudian pegang gunting. Ini hati-hati. Kalau Bu bisa langsung membuat pola, tapi kalau kamu takut, kamu bisa membuat polanya dulu dari pensil. Jadi ini kan tadi yang sudah kamu lipat ya, nah. Terus ini ada ujungnya yang di tengah. Nah, yang di tengah ini kamu boleh buat pola seperti ini. Pakai pensil atau pulpen boleh. Tapi nanti diguntingnya jangan sampai ujungnya kena. Coba mau lihat dulu. Ini polanya dulu. Boleh di belakangnya dulu, nanti dia bikin di balik. Polanya dibikinnya di belakang begini, nanti di balik. Coba bikin polanya. Kita tahu yang sekarang. Jangan takut salah, ngalah. Nah, itu udah tuh, apa yang udah, nanti udah bikin polanya. Nanti jangan ini, jangan digunting ya. Oke, betul. Ya, ada yang kesulitan? Sabar ya. Ya, ada yang udah bisa boleh, boleh. Nanti dulu ya.
bagian dari teks prosedur? Apa kalimatnya? Bahasnya ya, nanti ya, dibuat ya. Oke, kalau sudah dibuat polanya, kalian gunting. Tapi ingat ya, nanti kita lihat hasilnya. Titik ini jangan sampai tergunting supaya tidak terbelah. Ini contoh dulu, jangan gunting dulu. Kamu lihat dulu. Amati baik-baik ya. Guntingnya dari bawah sini, dari ujung yang titik tengahnya. Ini polanya digunting. Ini sudah, satu lagi. Nah, kalau sudah begini, ya ini kan nggak gunting nih bagian tangannya. Kamu buka, nanti dia akan membentuk seperti ini. Nah, coba gunting, ayo. Jangan sampai tergunting bagian tengahnya. Ya, oke, kita udah jadi. Oke, nanti ada tahapannya lagi. Pelan-pelan nih. Kalau yang tengah berarti ini gunting. Betul. Oke. Yang tidak seperti itu berarti ada yang salah nih, ada yang tidak sesuai posisinya ya. Nah, betul. Ya, betul. Apa? Berarti terlalu ramping ya, langsing banget itu nanti. Apa? Yes, udah betul. Kalau sudah, perhatikan. Kalian buat bagian putiknya yang tengahnya bulat dari bagian yang sudah terpotong tadi, tapi warnanya dibalik. Jadi nanti putiknya warna putih. Ya, kemudian ini disatukan nih. Disatukan, dilem. Tengah-tengahnya dilem. Kamu lipat gini, setiap sisinya lipatlah. Setiap sisi dari kelopak bunganya. Yes. Oke, sambil kalian finishing atau menyelesaikan, Bu Un minta nanti kalian membuat teks prosedur di rumah. Jadi ini penugasan, teks prosedurnya kalian kerjakan di rumah. Tapi kalian harus sesuaikan dengan langkah-langkah yang tadi sudah Bu Un sampaikan. Paham semuanya? Paham? Boleh diperlihatkan? Boleh pakai warna lain, boleh. Pakai hijau. Dibulatkan. Boleh nanti pakai itu tuh, pakai koin boleh. Sampahnya kalau dibawa dapat sampah ya. Udah bisa. Oke, hitungan ketiga, tidak ada lagi yang bergerak. 1, 2, 3, freeze. Oke, semuanya. Baik, anak-anakku semuanya, tolong bisa menghadap ke depan. Nah, oke, luar biasa sekali, ya. Kalian mengikuti pembelajaran dari awal sampai menjelang akhir atau selesai dengan luar biasa antusias dan semangat. Mohon tangannya tidak ada yang memegang apapun dulu, boleh? Boleh. Coba kita pegang-pegang. Nah, yang belum selesai tidak perlu khawatir, nggak perlu panik. Nanti setelah ini bisa dilanjutkan. Karena untuk penugasan, Bu Un berikan waktu kalian mengerjakannya di rumah. Ya, jadi di rumah kalian tinggal menulis
isi teks sama penutup teks. Oke, kenapa kita harus melakukan segala sesuatunya sesuai dengan prosedur? Kenapa kita harus melakukan semuanya sesuai dengan langkah-langkah? Supaya apa? Ayo, kenapa sih kita harus mengikuti langkah-langkah? Apa Heri? Betul sekali, agar hasilnya sesuai, agar apa yang kita buat hasilnya baik, bagus, luar biasa sekali loh. Beri tepuk tangan untuk pembelajaran kita pada hari ini. Oke, baik anak-anakku semuanya, terima kasih banyak atas kerjasamanya. Nah, setelah itu berikan waktu untuk menyelesaikan bunganya. Nanti kita akan foto bersama ya dengan bunga yang kalian buat. Baik, kalau sudah Bun akhiri pembelajaran kita pada hari ini. Bun, kita semangatnya dong. 5B. Terima kasih anak-anakku semuanya. Kakak mengucapkan terima kasih. Tapi sebelumnya, Bun punya pesan buat kalian. Bekasi yang baik-baik. Nah, pergi berlibur ke Sulawesi. Jangan lupa ke rumah Pak Ajar. Ibu ucapkan terima kasih. Semangat selalu untuk belajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan membaca hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tatik Susanti Rahayu bersama rekan saya Bu Uun Susilawati, dan kali ini ditemani oleh pengajar praktik saya Bapak Denny Boy. Ya, apa kabar Pak Denny? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, terima kasih Pak sudah bersedia mendampingi Siap. kami. Iya, baik Pak, saya akan melaksanakan pasca Ya, observasi silakan, dengan silakan. Bu Uun. Baik, terima kasih Pak. Ya. Baik Bu Uun, apa kabarnya Bu Uun? Alhamdulillah, luar biasa baik Bu Tati. Alhamdulillah. Ya Bu Uun, kita beberapa minggu yang lalu sudah melaksanakan observasi ya, di kelas Bu Uun dengan materi teks prosedur ya Bu Uun. Betul sekali Bu Tati. Iya, baik Bu Uun, hari ini saya mohon izin untuk mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bu Uun ya. Ya, baik, yang pertama pesan atau kesan ya serta pendapat Bu Uun tentang perobservasi kelas yang kita lakukan bersama beberapa minggu lalu itu bagaimana Bu? Ya baik, terima kasih sebelumnya Bu Tati, luar biasa sekali. Kesan yang pertama saya rasakan adalah pastinya senang sekali Bu Tati, karena dengan kegiatan itu saya juga menjadi tahu ya bagaimana proses KBM berlangsung di kelas, kemudian juga menjadi media saya untuk mengevaluasi diri juga, karena di situ banyak hal yang saya rasakan ya, selain senang, kemudian juga aplikasi dari media pembelajaran yang saya terapkan, kemudian juga saya bisa bertanya juga sama Bu Tati bagaimana sih kalau saya mengajar seperti itu. Jadi seperti media untuk mengevaluasi diri sih Bu Tati, seperti itu. Iya, alhamdulillah kalau senang ya Bu ya. Jadi bisa evaluasi ya untuk diri kita sendiri. Baik Bu Uun, bisa tolong ceritakan kembali area pengembangan yang ingin dikembangkan di dalam kelas Bu Uun ya pada saat observasi, serta apa saja langkah-langkah kegiatan pembelajaran yang sudah Bu Uun laksanakan? Ya. Untuk langkah-langkahnya pastinya saya sesuaikan dengan modul ajar yang sudah saya buat, saya rencanakan, dan ketika di lapangan pun alhamdulillah kemarin sesuai dengan modul. Jadi pertama pastinya saya menyapa anak, berdoa sebelum pembelajaran, kemudian kita di situ ada persepsi dulu yang absen, melihat kondisi anak-anak, kemudian bercerita dulu di awal sampai ada pantunnya juga Bu Tati masih ingat. Iya benar, seru itu. Pantun, kemudian ada SPK-nya juga, kemudian saya mengingatkan kembali kepada anak-anak tentang materi yang sudah saya sampaikan beberapa waktu lalu seperti itu. Kemudian saya mulai masuk ke materi, dan setelah itu saya mesti ngurus anak-anak nih dengan masalah yang harus
harus mereka hadapi. Kemudian setelah itu mereka mempraktekkan, karena di sini materi yang saya ajarkan adalah tentang teks prosedur, di mana teks itu pastinya anak-anak harus tahu dulu gitu, karena teks prosedur adalah teks di mana itu membantu mereka dalam melakukan sesuatu atau bertindak gitu. Dan sebelumnya saya memang pancing dengan masalah, kemudian ada lagu juga yang di dalamnya itu terdapat langkah-langkah membuat sesuatu, sampai akhirnya juga mereka juga praktek membuat prakarya kecil sederhana, dan akhirnya di akhir tuh evaluasi kemudian penilaiannya itu pada pembuatan teks prosedur yang pastinya menggunakan metode picture and picture, sehingga membantu mereka dalam membuat teks prosedur yang tersusun sesuai dengan materi yang saya ajarkan seperti itu. Dan alhamdulillah kegiatan pembelajaran berjalan dengan baik, antusias anak-anak, kerjasama juga anak-anak luar biasa. Di situ juga saya bisa terlihat beberapa aspek yang saya kembangkan. Di situ pertama pengetahuan ya Bu Tati, alhamdulillah secara lisan maupun tulisan itu anak-anak juga bisa memahami dengan baik materi yang sudah saya sampaikan. Kemudian juga untuk keterampilan, karena saya sisipkan juga dengan praktek-praktek ya membuat prakarya, kemudian kita membuat sesuatu, jadi mereka bergerak tuh, motoriknya juga di situ terlihat, kemudian juga ada ranah sosialnya, di mana mereka bisa bekerja sama dengan baik, berdiskusi, berinteraksi dengan teman-temannya seperti itu. Dan di akhir saya merefleksikan materi-materi yang sudah saya sampaikan. Ya seperti itu sih Bu Tati, alhamdulillah berjalan sesuai dengan modul yang saya sudah siapkan gitu. Ya, alhamdulillah. Baik Bu Un, sejauh mana nih menurut Bu Un ya, tadi kan ada beberapa area pengembangan ya yang Bu Un sebutkan, dari pengetahuan, keterampilan, kemudian dari sikap anak-anak. Itu sejauh mana tingkat keberhasilan ya menurut Bu Un? Apakah murid-murid mengalami kesulitan atau Bu Un sendiri mengalami kesulitan gitu? Kalau untuk kesulitan, pastinya setiap pembelajaran kita menemukan tantangan nih, tapi saya merasa bahwa itu bukan kesulitan, tapi tantangan buat saya. Betul sekali, jadi tantangan itu bagaimana ya saya mencoba untuk mengatasi tantangan itu. Jadi ada momen di mana mereka harus membuat teks prosedur, mereka tahu caranya gitu. Tapi untuk menuliskan dalam kalimat, dia agak kesulitan. Jadi ada beberapa, tidak semuanya. Jadi saya memperhatikan setiap kelompok tuh ada yang contoh misalnya, tuangkan air ke dalam panci, atau misalnya ada teks prosedur kan kayak perintah seperti itu ya. Jadi mereka tuh kadang susah gitu untuk menyusun kalimatnya. Kadang namanya sekarang anak-anak tuh bahasanya pengen singkat padat gitu kan, jadi langsung tuangkan air, tapi tuangkan airnya kemana gitu. Jadi benar-benar saya ya di situ ada tantangan, oh seperti ini. Jadi kemudian dari situ saya melihat bahwa ini harus ada tindak lanjut nih seperti itu. Jadi selain materi sudah saya sampaikan, tapi ada hal yang harus saya sisipkan seperti itu sih Bu Tati. Baik. Jadi ada beberapa anak, memang tidak semuanya, tapi ada beberapa yang mengalami kesulitan untuk menulis kembali teks prosedur dengan benar ya, dengan runut. Nah, untuk mengatasi hal itu, kira-kira tindak lanjut apa yang akan Bu Un laksanakan untuk pembelajaran berikutnya? Jadi memang karena saat itu kegiatan pembelajaran terbatas juga karena waktu ya Pak, akhirnya di pertemuan selanjutnya Bu Tati saya sisipkan pembelajaran penulisan kalimat, kemudian tanda baca, huruf kapital kepada anak-anak, karena memang kalau tidak terus-terusan kita ingatkan, dibiasakan, mereka tuh kadang hari ini belajar bisa, tapi nanti berikutnya ya nulis kapitalnya, nulis namanya aja kadang suka ketinggalan atau lupa gitu. Jadi memang saya sisipkan untuk penulisan, dari segi dia sudah tahu nih bahwa setelah ini rangkaiannya apa atau teks prosedurnya dia harus melakukan apa. Tapi kadang untuk menuliskannya secara terstruktur, terus kemudian kalimatnya yang sesuai dengan ejaan dosen-dosen baik dan benar, itu memang harus terus ditingkatkan. Jadi saya kemarin sisipkan itu sih Bu Tati, di pertemuan selanjutnya masih materinya sama teks prosedur, tapi saya sisipkan dengan ilmu kebahasaannya seperti itu. Jadi menulis kalimat. Oh, jadi sudah melakukan ya? Iya, sudah tindak lanjut dan berhasil atau alhamdulillah berhasil. Mereka jadi lebih paham dan mudah untuk menulis kalimat seperti itu sih. Ya baik Bu Un, terima kasih untuk perbincangan di hari ini. Sekarang saya akan meminta untuk dari pengajar praktek saya nih Bu Un untuk umpan balik Pak, memberikan umpan balik untuk kegiatan. Baik, terima kasih Bu Tati, Bu Un. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Luar biasa wabarakatuh. ya, luar biasa dialognya, melakukan observasi, kemudian pembicaraan, berbincang pasca observasi. Di dalam pasca observasi kita tidak mencari kesalahan, tapi menggali permasalahan apa yang kita dapat di dalam kelas. Ya. Kemudian kita juga mencari solusinya.
hanya menguatkan si tadi, jadi menguatkan benar ada satu hal yang perlu ditambahkan Bu ya, bahwa anak itu punya kemampuan yang berbeda-beda. Ada yang mampu berbuat tapi tidak mampu menulis. Ada yang mampu menulis tapi tidak mampu melihat gambar. Nah, berarti ada namanya pembelajaran berdiferensiasi. Nah, itu bisa dikembangkan, bisa untuk kedepannya lebih baik lagi. Cuma perlu saya ingin tahu dari Bu Un ya, Bu Un setelah kelas, setelah melihat keberhasilan anak melakukan tindak lanjut, kemudian dia berhasil, gimana perasaan Bu Un? Ya pastinya senang sekali ya Pak, karena ada apa ya, jadi apa yang saya lakukan disambut baik sama anak-anak, kemudian anak-anak paham sih, jadi kayak ada suatu kebanggaan buat saya. Luar biasa itu, ya, luar biasa. kita happy ya, Betul kalau dapat sekali. keluar kelas tuh nyanyi ya, kenapa? Karena kebahagiaan, Betul, kebahagiaan itu betul. nggak bisa dibeli ya. Nah seperti Bu Tati melakukan observasi, perannya dulu Iya, ya, pra. ingin tahu dulu, kemudian melakukan observasi, dan pasca yang didampingi oleh saya. Perasaan Bu Tati gimana sekarang ini? Yang tadinya hidup dan seakan-akan takut salah ya, itu aja Iya. manusiawi itu manusiawi banget. Nah sekarang setelah dilakukan gimana perasaan Bu Tati? Senang sih ya Pak, ini pengalaman baru karena sebelumnya belum pernah observasi dengan teman sejawat. Jadi berasa supervisor Pak. Supervisor itu bukan superhero ya, bukan superhero. Iya. Jadi pengalaman baru, terus melihat langsung juga pembelajaran yang teman lakukan ya di sini Bu Un. Saya mendampingi secara dari awal sampai nutup, jadi buat pembelajaran buat saya juga. Pasti ada hal-hal yang bisa saya petik saya ambil gitu untuk saya aplikasikan lah di kelas saya juga untuk gitu, diri Pak. sendiri. Iya. Karena kita juga guru kan ya. Iya betul Itu Pak. namanya experience as a teacher. Jadi pembelajaran itu tidak hanya teks, Iya. tapi dari pengalaman orang menjadi pembelajaran buat kita. Iya, Pak. Betul iya. Keren gurunya, keren, Terima Bu kasih. Tatinya keren. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada teman-teman semua. Bu Tati dan Bu Un, kembangkan terus kemampuan bahwa anak itu seperti kita nanam padi. Ya, kalau kita biarkan, sudah ditanam terus dibiarkan saja akan tumbuh lalang. Mungkin saja umbinya dimakan tikus. Maka supaya tumbuhnya itu baik dan berbuah padi yang bernas, maka harus dibersihkan, kapan perlu dijaga supaya tegak lurus. Itulah anak didik kita. Suatu ketika nanti kita akan menikmati hasilnya, tidak dalam bentuk materi, tapi dalam bentuk kebanggaan. Ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan ya, saya khususnya ucapkan terima kasih banyak Pak Denny untuk segala ilmunya, pengalamannya ya, dan umpan balik yang sudah diberikan kepada kami di kegiatan pasca observasi ini. Baik, saya pamit. Baik, demikian wawancara pasca observasi yang telah saya lakukan bersama Bu Un dan pengajar praktik saya Pak Denny Boy. Semoga bermanfaat. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.